Halo, Cuan Troopers. Mohon maaf atas koneksi yang terputus tadi dari sisi kedua belah pihak, saya dan Bro Michael Yoh. Saya segera sambungkan Bro Michael Yoh saat ini juga, dimana terakhir kita membahas kaitannya mengenai bagaimana saham-saham perbankan itu bisa drop. Dan saya tadi menyimpulkan bahwa ini dikarenakan adanya weighting yang turun untuk IHSG dari berbagai indeks luar negeri seperti MICS salah satunya, dan juga porsi saham-saham perbankan yang weightingnya juga turun di indeks MSCI Indonesia itu sendiri karena banyaknya saham-saham konglomerasi, dan juga tentu saja karena didahului oleh aktifan yang mengalami penurunan. Nah, sekarang saya akan masukkan lagi Bro Michael ya ke tempat ini. Halo, malam. Halo, sorry Bro Michael ya, sinyalnya Ya, putus tadi. mm-mm. Gimana? Ya. Jadi penjelasan saya barusan ya soal active fund dan passive fund itu menjadi alasan kenapa BRI turun terus, kenapa BCA turun terus, kenapa most likely saham di IHSG itu turun, tapi ada justru saham-saham konglomerasi itu naik. Nah, tadi itu ada komen yang menarik tuh Pak Bernard. Ada yang bilang kayak begini, tapi justru saham Pak PT, terutama saham brand, tes. Ya, halo. Oh ya, ada suara bel tadi. Sepertinya suaranya ada back ini ya. Coba. Coba, aman? Tes, halo, 1, 2, 3. Oke, Udah aman. ya. Nah, kemudian tadi tuh ada yang nanya, ada yang komen tuh bagus banget tuh komentarnya tuh. Begitu saya bahas Nvidia bahwa free float-nya itu 97%, kebanyakan itu dipegang sama ETF fund dan masyarakat, tapi saham konglo, terutama saham Pak PP contoh, itu 90-an% dipegang sama Pak PP-nya sendiri. That's right, itu benar sekali. Yang itu yang terjadi kemarin ketika Pak Prabowo saham brand itu gagal masuk FTSE. Ya. FTSE Russell menilai bahwa ini nggak make sense nih, free float cuma 3%. 97% itu dipegang sama kalian sendiri. Sampai ada klarifikasi dari emiten segala macam. Tapi whatever is it, metode untuk masuk MSCI itu ada 3. Oke. Yang pertama adalah free float-nya berapa. Free float itu apa sih? Free float itu jumlah saham yang benar-benar dipegang sama masyarakat. Yang kedua, market cap dari free float itu. Yang ketiga, trading value. Nah, jadi ketika 3 ini berhasil masuk di klasifikasi, maka MSCI akan memberikan porsi untuk untuk emiten tersebut. Nah, kalau kita lihat yang berdasarkan yang udah ada ya, 21 emiten yang udah ada, yang udah masuk ke IHSG. Nah, itu contohnya kayak BRI, BCA. That's why kalau seandainya mereka terkoreksi, jangan buru-buru beli. Karena setelah aktifan keluar, setelah investor-investor aktif yang kecewa sama IHSG, kecewa sama pemerintah kita, mereka wait and see, cabut duit dulu. Spekulator-spekulator yang agresif cabut duit dulu. MSCI melihat, loh ini kok harganya turun nih, kita turunin juga, klub ikut juga keluar. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sementara kebalikan dengan saham-saham yang belum masuk MSCI, most likely ya kalian bisa nilai sendirilah, free float-nya kecil. Kemudian trading value naik, satu hari contoh brand transaksi bisa 100M contoh, hari ini lebih bahkan kan. Kemudian free float market cap-nya juga naik. Nah, begitu dia masuk MSCI, begitu sudah ada pergerakan seperti itu, next goal-nya itu adalah masuk MSCI. Nah, banyak orang bilang MSCI mah is bullshit. MSCI itu buat apa sih? Justru ini yang kita perlukan untuk membuat indeks kita itu berharga di mata bursa, di mata dunia. Karena di mata dunia trading value itu nomor 1. MSCI itu indeks yang paling jadi acuan dari seluruh dunia. Dia nggak ngelihat GDP, dia nggak ngelihat laporan keuangan, dia nggak ngelihat PE, dia nggak ngelihat PBV, dia nggak ngelihat dividen, dia cuma ngelihat trading value, free float, dan free float market cap. 3 hal ini yang penting. This is the fact. Ini adalah faktanya. Kita coba lihat saham-saham yang masuk ke Indonesia itu apa sih? BRPT aja MSCI loh. Kalau kita justifikasi PBV BRPT berapa? Kok dia bisa masuk? Ya. Ya. Jadi intinya kalau passive fund itu bukan melihat fundamental seperti PE, PVV atau EV EBITDA, Tidak. Hanya tapi melihat melihatnya trading. adalah trading value, kemudian free float dan market cap setelah free float Yes. Itu yang dilihat oleh mereka. Sehingga tentu saja saham-saham konglomerasi ini potensially bisa masuk ke indeks ke depannya.
Betul. Apalagi jika mereka kedepannya bisa mencegah free float dengan baik. Ini potensi mereka akan semakin besar. Dan tentu saja kita melihat saat ini ada beberapa saham IPO konglomerasi nih. Ini ada nggak sabar dari tadi ditanya yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Besok kita akan ada dengan Ratu, yaitu grup dari Pak Happy Hapsoro, yaitu suami dari Ketua DPR kita, Bu Puan Maharani, dan juga selanjutnya ada IPO JBDK. Nah, ini gimana nih bro? Kok tren-tren konglomerasi sekarang mulai IPO setelah sebelumnya Pak Yoko Pengestu yang meng-IPO-kan Cuan dan juga brand, sekarang konglomerasi yang lain ikut. Seperti contohnya ADI dan selanjutnya disusul JBDK dan juga Ya. Silakan Michael. Kenapa saham konglomerasi itu saat ini bisa dikatakan menarik ya? Karena kalau kita lihat Pak Bernard, saat ini brand setelah 1 tahun melakukan IPO, melantai di bursa, dia pun belum masuk sama indeks manapun. Ya. Itu satu. Kedua, saya proyeksikan brand itu harusnya masuk ke MSCI di Maret ini. Harusnya sudah masuk, karena berdasarkan requirement free float market cap-nya sudah cukup. Free float-nya saya asumsikan itu mendekati angka 4%. Dan kalau kita asumsikan di angka sekarang ya, seharusnya inflow yang ada ke brand itu kurang lebih 4-5 triliun nanti bakal masuk ke IHSG. Dan ini ngebuat kayak seperti saham-saham konglomerasi lainnya seperti Pani, kemudian Raja sih enggak lah ya, tapi Pani kebanyakan masuk masih ditargetkan masuk MSCI, masih di angka yang cukup jauh. That's why IPO yang terjadi menggunakan title dari konglomerasi, nah itu menjadi IPO yang ditunggu-tunggu. Karena kita tahu selama 1 tahun ke belakang banyak IPO yang dengan trading value yang kecil yang setelah IPO pun balik ke gocap. Bahkan ada yang FCA, bahkan ada yang itu dua gitu loh. Dan IPO yang kita tunggu adalah IPO yang berkualitas saat ini. Bukan quantity lagi, tapi quality. Dan bahkan saya bisa katakan seperti ini Pak Bernard. Saya menyambut positif sekali IPO dari AAD, kemudian Ratu, Congrats juga nih untuk Sukor nih, IPO gede yang wow, oversubscribe-nya luar biasa. Dan saya juga apresiasi sama Sukor karena tadi ada klien yang bilang Sukor ini begitu dia nge-sub 100, motong duitnya paling belakangan, balik duitnya paling cepat. Nah, thank you. Itu thank you. Nah, jadi saham-saham yang baru masuk seperti AAD, baru IPO seperti AAD, brand, kemudian nanti BDK ya yang oke. Nah mungkin nextnya goalnya mungkin bisa digolkan ke indeks luar, bukan ke IHSG, bukan ke Indonesia lagi. Banyak yang bilang kayak ngapain mak IHSG apa IPO di IHSG untuk kayak berapa sih dana maksimal yang bisa diambil di IHSG gitu loh. Sama retail kita Ratu kan itu 700-an miliar ya kalau nggak salah ya. Ya, size-nya 700-an miliar. Ya, IPO-nya 10% ya atau 20 ya? 10%. Berarti kan 140 miliar ya. Kita market cap-nya 3T yang lebih, kemudian 3T lebih. Oh, oke. 700. Berarti yang di polling 100-an. 90. Oh ya, oke. Yang di polling 90. Nah, seandainya Ratu bisa digolkan untuk masuk, let's say, FTSE atau MSCI, ya minimal dapat triliunan. Ya kan? Dan itu bisa memancing foreign untuk masuk ke kita. Nah, jadi menurut saya salah satu hope untuk menyelamatkan bursa kita itu karena kalau kita nunggu GDP, nunggu kebijakan itu masih terlalu lama lah, dan itu takes time more. Kita perlu menarik indeks yang lebih kuat gitu loh. Oke, jadi kita perlu supaya indeks kita IHSG lebih menarik, kita harus ada atau create produk-produk baru atau saham-saham baru di market yang kualitasnya bagus, bukan lagi quantity, dan ditopang oleh konglomerasi atau pribadi yang secara corporate udah GCG lah ya. Good corporate governance sudah dipercaya oleh investor. Karena gini, betul. Karena gini, seandainya ada contoh saham bagus nih Pak Bernard, BRIS. Menurut saya saham BRIS itu bagus, syariah, kemudian dia punya cost of fund juga stabil, enggak terlalu fluktuatif dengan kenaikan suku bunga, enggak terlalu kena juga dengan makro. Seandainya BRIS dibeli sama retail kita rame-rame, enggak dibuang asing, dibeli sama retail kita rame-rame, kemudian BRIS menyentuh angka 4.000 dengan trading value yang udah ada, market cap yang ada, kemudian free float yang ada, dia bakal masuk MSCI Pak Bernard. Ketika retail rame-rame beli, retail nggak perlu khawatir mau jualnya di mana, karena nanti ketika masuk MSCI, ya dia bisa jual di MSCI. Itu satu. Nah,
Tapi ini nggak bisa terjadi di saham Konglo. Kenapa banyak yang benci saham Konglo nih? Karena katanya PBV-nya nggak masuk akal. Terus banyak justifikasi dari fund yang bilang saya nggak bisa beli. Ini merusak perform saya. Padahal ya, kalau saya bilang konglomerasi yang mengangkat saham dia dengan goal untuk masuk MSCI itu nggak ada hubungan dengan retail di Indonesia. Kecil sekali porsinya kan. Makanya tadi ada yang bilang brand itu porsi Pak Pepe kecil banget. Ya kalau memang kamu dikasih numpang ya bersyukurlah gitu loh. Kalau enggak ya biarin aja dia mau masuk indeks mau apa biarin aja lihat aja. Karena buktinya saat ini brand udah hampir menyentuh all time high. Yes, setuju. Hmm. Nah, ini pertanyaan banyak dari teman-teman nih. Saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan IPO yang oversubscribe. Oke. Seperti contohnya ADI, Hmm. Ratu, atau mungkin Ternex CPDK juga oversubscribe. Nah, kalau yang dimakan induknya gimana? Ini tadi ada seliweran pertanyaan seperti itu. Apakah kita bisa consider? Dimakan induknya. Kita makan induknya, kita beli saham Oh, oh induknya. ya 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 ya. Contohnya Ratu, saham induknya Raja. CBDK, saham induknya Pani. Karena ini udah pada hopeless nih sepertinya untuk Ya, dapat ya, alokasi ya, yang ya. besar untuk Karena saham-saham. dapatnya kecil ya, udah males ya gitu ya. Ya, Dapatnya kecil males ya. Kalau aku ngelihat Raja, most likely itu memang masih bagus karena hari ini kita melihat pergerakannya cukup cukup ini ya. Ini anak-anak sukor nih pasti dapat nih Raja nih. Boleh komen tuh. Nah, karena itu juga salah satu top picksku. Kemudian Pani juga masih karena mungkin ya, mungkin kalau saya nggak salah dengan free float yang ada saat ini Pani untuk dia bisa masuk ke MSCI itu dia bakal harusnya bisa rising kurang lebih 4 sampai 5 triliun dengan dia mesti ke angka ya saat ini kurang lebih di atas 25.000. ya, Nah, dan itu membuat atraktif sekali kan di luar dari jadi Pani itu menurut saya win-win solution banget. Kenapa? Kita lihat daerah di peak yang tanahnya saat ini 1 meter persegi 30 juta mungkin ya 30 sampai 40 juta. Kita bicara asetnya ada nggak? Ada. Kita bicara potensinya ada nggak? Ada. Kita bicara dari sisi market nih. Potensi untuk dia ada buyer ada nggak? Ada. Dia belum masuk MSCI. Itu satu. Nah terus kedua ada lagi pertanyaan orang bilang gini, goal dari konglomerat begitu masuk goal dari konglomerat IPO itu adalah masuk ke MSCI. Goal akhirnya, bukan IPO. Salah menurut saya. Konglomerat sih begitu memasukkan sahamnya ke indeks itu bukan goal akhir, itu goal justru itu perjalanan baru dimulai. ya, Kenapa? Karena weighting MSCI for your information untuk teman-teman tahu, weighting MSCI itu kelipatan 5 setelah dia masuk. Jadi begini, ini contoh, saat ini kan weighting brand saya anggap 4%, free float-nya ya, free float-nya 4% yang ada di masyarakat. Dengan nilai 4% ini, kemungkinan dia bisa dapat 4 triliun dari MSCI, masuk 4 triliun. Nah, begitu dia masuk 4 triliun, nanti kan di hari terakhir, pasti kan ada sahamnya owner yang dilepas. Pasti kan, ya, nggak mungkin retail semua punya 4 triliun kan. Jadi ada saham owner yang dilepas. Sehingga ini akan ngebuat nanti next-nya di Juni atau Juli, ada revisi lagi nih, ada review lagi nih. Berapa sih free float brand sekarang? Udah nggak 4% dong, pasti naik dong. ya. Contoh, kalau seandainya free float dari brand itu udah 5,1 atau 5,2, maka MSCI akan menghargai itu 10%. Dia akan ketika 10% ya, karena setelah masuk MSCI itu kelipatannya tuh di harganya 5 Pak Bernard. Jadi kalau free float kamu di masyarakat itu 5%, udah masuk MSCI nih. Next-nya masyarakat yang megang saham kamu itu 10,1% atau 11%. Nanti dihitung weighting-nya 15%. Nah, bayangkan dengan 4% brand itu bisa dapat 4 triliun. Kalau 10% dia bisa dapat berapa? Kali 3. Kurang lebih dia bisa dapat nanti 6-7 triliun lagi di Juni atau Juli. Kalau di November dia bisa naikin free float lagi, dia bisa naikin lagi. Dan itu yang terjadi selama ini kan. Kita lihat di contoh kayak BRPT, NDKA begitu naik gila-gilaan sampai 5.000, itu kalau tanpa pasifan mana Yes, bisa. setuju. Nvidia bisa bertengger di pucuk sampai saat ini. Kalau cuma karena retail yang terus beli, mana bisa. Oke, jadi saya simpulin gini ya Bro Michael ya. Hmm. Intinya kita cari saham yang berpotensi dibeli oleh pasifan. Itu dari Yes, koran-koran setuju. kita. Ini seperti itu ya. Setuju. Karena perbankan ini saat ini sama pasifan lagi banyak ditinggalkan, ada baiknya kita cari nih perusahaan-perusahaan yang berjuang mau masuk pasifan dengan memenuhi trading value, memenuhi free float, memenuhi market cap free float. Betul sekali.
saham-saham ini rata-rata saham-saham komerasi. Betul. Nah, ini jadi saham yang bisa dilirik. Betul nggak kesimpulannya seperti itu? Setuju. Dan nggak harus saham konglomerasi. Saya masih suka beberapa saham yang ada potensi masuk MSCI. Contohnya kayak BRIS. Cuman Oke. apakah mungkin kita rame-rame beli BRIS Indonesia dengan kekuatan retail yang sekarang ngangkat BRIS sampai 5.000 lalu masuk MSCI? Ya kita tahu sendiri. Mungkin belum. Bisa, tapi mungkin belum. Jadi BRIS ini di luar dari saham konglomerasi bagi saya ini jadi salah satu yang concern saya nih ke depan gitu. Oke. Karena begitu karena untuk klasifikasi untuk masuk passive fund itu mudah. Market cap-nya cukup, free float-nya cukup, udah trading value cukup masuk. Jadi itu break pun bisa. Jadi saham-saham bagus yang lain pun bisa, nggak harus konglo. Kenapa saat ini harusnya konglo? Nah, teman-teman bisa jawab nggak? Kenapa kebanyakan konglo? Saya nggak boleh Nah, jawab. Bro Michael ya aja. kenapa kebanyakan konglo? Karena free float dari saham konglo itu rendah-rendah. Dia mampu ngangkat sendiri. Ya. Kalau BRIS besok kita ngangkat rame-rame nanti ada aja yang keluar pasti. Jadi untuk saham-saham yang memang proksinya itu ekonomi Indonesia kayak BRI, BRIS, yang lain-lain kita memang harus nunggu ekonomi Indonesia baik. Kita harus nunggu yang aktif-aktif fund itu mulai bullish. Kita harus nunggu udah mulai ada reversal. Begitu mulai ada reversal, mulai naik, nanti MSCI mulai naikin bobot, revisi naik lagi. Nanti free float-nya naik lagi, kemudian ada revisi lagi, naik lagi. Dan itu takes time, perlu waktu. Ya. Untuk saat ini memang yang memang atraktif itu alasan kenapa BRI terus turun, BRI turun, BMRI turun, MDKA turunnya gila-gilaan, INKP turun gila-gilaan, Unilever itu bisa keluar dari MSCI loh. Nah, kalau dia keluar dari MSCI berdasarkan data saya dia bisa keluar sekitar 1 triliunan, mungkin 1 triliunan, kurang lebih nilainya 1 triliunan lagi bisa keluar. Jadi udah turun, bukannya reversal makin turun karena dia ada di dalam indeks pasif itu. Nah, Oke. itu yang membuat kita harus concernnya di situ. Karena harus diakui 30% saat ini, 30-an% IHSG dikuasain oleh passive fund. Active fund 70%. Nah, active fund ini saat ini lagi balik badan. Active fund balik badan, pasif pasti ikut balik badan. Ya. Oke. Good, Michael yo. Jadi udah dapat banget nih kesimpulannya. Intinya kita saat ini karena marketnya lagi sideways, kemudian shallow banget, trading value nggak kencang kecuali saham-saham tertentu, kemudian banking lagi ditinggalkan pasifan dan aktifan. Nah, ini salah satu solusi Ya, dari saham-saham saat ini adalah saham-saham yang berpotensi masuk pasifan atau sedang diusahakan ya, oleh, saya nggak boleh ngomong, sedang diusahakan untuk ya. Beberapa pihak lebih lah gitu ya. besar Ya, dengan tujuan supaya bisa masuk pasifan. Intinya seperti ini itu. Nah, tadi kita udah bahas kaitannya mengenai Raja, Ratu, CBDK, dan juga PANI. Nah, sebelumnya di Desember ada IPO yang oversubscribe-nya besar juga, tapi kalah sama Ratu. Kalau Ratu kan 313 kali, ini AADI ya. sayangnya oversubscribe 260 kali, yaitu AADI. Hmm. Nah, setelah mengalami koreksi dari kisaran 11.000 saat ini kisaran 8.000 dan Adaro-nya juga masih mengalami koreksi hingga area 2.300. Apakah saham Adaro ini dan AADI menarik? Mengingat brandnya udah all time high lebih Ya. dari 10.000, Hmm. Adaro kan satu sektor nih, proxy itu Green Energy. Kalau AADI gimana? Karena untuk ukuran perusahaan batubara dia valuasi cukup murah, Ya. hanya 2 kalian. Saya setuju ya dengan riset Sukor bullish sama Adi, saya setuju banget. Karena Adi ini pengganti Adaro saat ini. Untuk teman-teman yang saat ini dividen play itu pasti belinya Adaro bukan AADI. pasti belinya Adi bukan Adaro. Karena dengan PI saat ini di angka 7.800, PI-nya berapa ya? Satu lebih dua ya. Udah sampai dua Sampai belum sih? 2, sekarang di 2,1, 2,2 bikinnya. Ya, 2 something untuk company yang bagi dividen, kemungkinan dividen ADI berapa ya? Mungkin di angka 700-an atau 700-an ya, kalau nggak salah ya. Dia biasanya payout ratio-nya di kisaran 80 ke atas sih. Oh, Kalau Adaro dulu ya. kalau 80 ke atas harusnya dividennya tuh 700-an ya, atau 800. Dan itu artinya dividen dia di harga sekarang tuh 10% at least. Iya, betul. Hmm. Dan itu in long term, kalau seandainya memang komoditi kita pulih, China itu stimulusnya berhasil, itu nanti yang naik duluan tuh pasti menurut bagi saya ya ADI, nggak pasti sih, tapi di view saya ADI yang naik duluan. Karena ini bakal jadi proxy call utama nih, thermal call utama nih, gitu. Dan itu kalau ADI naik ya otomatis Adaro juga naik. Nah sebenarnya Adaro tuh ada potensi
kalau dibiarkan turun terus dia bisa keluar tuh dari MSCI itu, tapi ternyata Pak Boy punya view yang lain kan. Pak Boy nggak cuma ngejaga Adi, dia juga ngejaga Adaro, pakai cashnya Adaro ya hasil jual Adi, dan itu good movement menurutku Good movement. karena good Karena movement. kedepannya kan perusahaan EBT atau energi terbarukan valuasi akan lebih mahal daripada perusahaan batu bara yang cenderung old economy. Betul, Jadi tentu saja perusahaan-perusahaan ini kan diharapkan valuasinya bisa kayak perusahaan-perusahaan lainnya, kayak brand aja valuasi luar biasa karena dia betul. proxy energi. Hmm, Sedangkan kalau coal ya segitu-segitu aja. Jadi ini good yes, movement ya Bro Michael ya untuk yes. dipisah antara Mm-mm. yang energi terbarukan dengan energi yang sifatnya kuno lah ya, Mm-mm. seperti batu bara. Nah, di sini kita juga pengen sampaikan ke teman-teman buat yang pengen dengar insight yang Michael Yo, jangan lupa nanti buka rekening Sukor under Tira 2, Ya, atau saya juga ada rekomendasi saham di channel Instagram ya, saya. Jangan lupa follow Bernard Wijaya 17. Aku mulai kasih insight-insight tentang Ratu dan lain sebagainya di Instagram aku. Bisa join channel aku. Dan Bro Michael Yoh ini saat ini berdomisili di Pontianak. Nanti akan disupport oleh Butira. Salesnya Butira. Tira 2. Untuk yang join Michael Yoh. Seperti itu. Bro, kita pertanyaan dulu ya Bro ya. Sebelum boleh, kita boleh. Mm-mm. mulai. Ini ada selanjutnya Goto nih. Ini Goto habis breakout 70 dia bisa melaju sampai 78 nih bro. Karena ya ada rumor kaitannya mengenai Goto dan juga Grab, but we don't know is true or not. Bagaimana menurut pandangan Michael Yoh mengenai Ya, Goto? sebenarnya rumornya cukup lama ya kalau Grab itu bakal memegang sukses Goto itu di angka 90 ya, kalau nggak salah ya Ya, rumornya ya. Nah, kalau aku lihat sendiri sih Goto dia bergerak dalam, sebentar ya aku buka chat dulu ya, Bro Bernard ya. ya silakan. Ini anak-anak Sukor juga harusnya punya nih. Nah, Goto, sorry. Nah, Goto itu sideways di bawah dan dia breakout dengan cukup menjanjikan. Nah, sementara dia punya uptrend channeling. Kalau kita bilang ya target 90 di angka di mana Grab, rumor bahwa Grab itu memiliki saham Goto, nah itu achievable sih, Pak Bernard. Oke, Jadi achievable. kalau saya bilang achievable 90 karena ya itu nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Kalau kita bicara kayak dia bisa balik nggak ke 200 atau segala macam itu terlalu jauh. Tapi kalau sekedar 90 ya achievable. Oke, 90 achievable ya teman-teman, tapi hati-hati Hmm. karena ini kan based on rumor juga, jadi Yes, agak teman-teman kalau resiko. memang ada risiko dan juga kalau memang rumornya terbukti tidak terjadi, ini bisa menjadi salah satu sentimen negatif untuk saham tersebut. Ini supportnya 70 64. 70 dan 64. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini salah satu grup yang sempat rame di awal kepemimpinan Bapak Prabowo. Karena beliau ini dianggap dekat dengan grup Bakri, sehingga saham-saham seperti Bumi, Ah, BRMS dan lain sebagainya ngegas ya. ketika beliau terpilih dan Anindya Bakri jadi kepala Kadin. Tetapi sekarang sahamnya kembali lagi di situ-situ aja. Bagaimana pandangan Bu Michael Yo terhadap saham-saham Bakri? Nah, saya tuh setuju banget sebenarnya Pak Bernard dengan saham Bakri, meskipun karena dia masih termasuk konglomerasi ya, termasuk salah satu saham konglomerasi yang tahun ini menurut saya itu ada potensi untuk masuk ke passive Oke, fund. Ke passive invest itu ada potensi, terutama di BRMS dan Bumi. Dengan trading value yang ada sekarang, dengan free float yang dia ada sekarang, BRMS semestinya berada di angka 500 ke atas dan Bumi itu mestinya berada di angka 200 ke atas dengan free float yang ada sekarang ya, ya, untuk dia bisa nge-push ke MSCI. Let's say kita dengan weighting yang paling kecil dulu, dengan jika dia pengen rising 1,5 T atau 2 triliun ke atas, 2 triliun lah let's say, ya BRMS itu perlu ke 500 dan Bumi perlu ke 200 ke atas. Nah, kalau kita lihat dari BRMS ya, ini salah satu di grup kita juga ada nih, nggak mungkin lupa lah. Nah, BRMS saat ini kan setelah dia bergerak kenceng dari 160 ke 480, saat ini tuh dia lagi konsolidasi. Konsolidasi ini tuh mirip dengan konsolidasi PANI ketika berhasil break. Jadi ketika satu saham berhasil naik kenceng, kemudian dia kemudian istirahat atau koreksi, selama koreksinya itu enggak meng-create new low, nah itu ada potensi untuk dia melanjutkan kenaikan. Jadi ibaratnya mobil kalau udah kenceng ya perlu istirahat dulu. Nah, ini adalah momen-momen istirahatnya dia. Nah, kalau saya lihat dengan pola akumulasi yang terjadi selama ini ya, Pak Bernard,
dengan broker summary yang saya baca selama ini akumulasi. Oke. Ini di atas bukan distribusi. Nah, area koreksi BRMS menurutku maksimalnya tuh di 390 lah, 390. Nah, sementara BRMS kan dia punya cadangan reserve gold yang melimpah banget baru ditemukan kan. Ya. Itu sekitar 2 kali lipat daripada reserve gold tahun-tahun lalu. Bumi juga menurutku menarik karena ada rumor bahwa Pak Salim akan segera melakukan gebrakan nih, dan kalau seandainya eh, apa seandainya kuasi yang terjadi di Bumi berhasil, maka Bumi itu bisa bagi dividen. Bayangkan Bumi bagi dividen, dan ini tentunya akan disambut positif oleh investor-investor batubara ya. Oke. Nah, jadi nextnya pemain-pemain batubara di IHSG komoditi itu bakal nama-nama yang udah agak agresif tuh, kayak AAD, kemudian Bumi, karena ada dibumbui. Kalau AAD itu ada dibumbui dengan pembagian dividen yang besar dan PI yang murah. Kalau Bumi itu ada dibumbui dengan turnaround per company, dari company yang dulunya sempat dihujat, sekarang ternyata di bawah manajemen yang lebih baik dia mampu bagi dividen. Nah, itu udah ibarat udah kayak turnaround company nanti, sambil kita tunggu ya potensi dia masuk indeks. Kemudian yang kedua yang saya tunggu lagi itu adalah pembagian dividennya. Dan yang paling penting itu adalah harga call-nya sendiri. Kalau seandainya memang call itu bisa di atas 120, 130, wah ini 200 mah enteng. Iya, 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 iya. Oke. Jadi ini tergantung harga call ya untuk Ya. Bumi, dan BRMS sudah terdorong ya dengan harga namanya harga emas, karena BRMS proxy to emas. Nah, ini yang perlu kita perhatiin juga ini, Bro. Kemarin Pegas mengalami kenaikan cukup signifikan karena adanya kenaikan harga gas. Nah, bagaimana pandangan Bro mengenai saham Pegas ini? Kalau aku lihat by technical ya, technically Pegas itu menarik sekali. Nah, kenapa menarik? Karena kemarin angka 1700 itu hitungannya false breakout. Nah, tapi hari ini koreksinya itu tidak terjadi dengan volume yang terlalu besar. Nah, so ini next stoknya itu maksimal adalah 1600. Nah, ini Pegas itu meng-create pattern yang menurut saya yang salah satu pattern favorit saya nih. Pattern ini tuh di mana dia sebelum kenceng dia bakal ada koreksi dulu sebentar. Nah, ini Pegas nih 1600 nih ke area koreksi maksimal. Nah, setelah lewat 1600 dengan pola pattern seperti ini, targetnya adalah 2000. Ya, ya. Yep. Ini bisa harga sebelum COVID ya. Pegas dulu harganya sebelum COVID itu kisaran 2000-an sampai 3000 tuh. Iya, sebelum COVID, bener. Bahkan lebih baik dari BRI ini sebenarnya nih. Ya, kalau untuk sell trend mudah-mudahan mulai membaik ya nih Pegas ya. Dan Pegas, AADI, Adaro, Raja itu merupakan saham stock pick dari Suko Sekuritas juga. Dimana kita ada research reportnya. Teman-teman kalau mau akses spot research reportnya bisa di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. So, jangan lupa buka rekening Suko Sekuritas di eform.sukosekuritas.com atau di aplikasi Spot kita langsung dengan kode TIRA2 supaya bisa berinteraksi langsung dengan Bro Michael Yo di grupnya. Nanti aku bakal announce linkku, boleh ya? Boleh dong, boleh. Nanti aku minta. Nanti di story aja, Bro. Oke. Atau di sini TIRA 2 kan? Ya. Nanti yang mau buka rekening Skor DM aja ke Bro Michael Yo deh. Jangan DM deh, nggak bisa balas aku. Nanti aku minta linknya di WA aja deh. Ntar baru itu, karena capek kalau bahas satu-satu. Untuk Butira 2 ya, untuk Butira. Ya. Jadi nanti langsung diklik langsung linknya Butira di story Pro M-nya. Jadi kalau boleh aku sedikit cracking down tadi itu, kita ngebahas kayak, karena selama ini banyak DM yang masuk ke saya, kok sekarang kamu invest tuh nggak lihat fundamental lagi ya, kok sekarang kamu tuh nggak ngelihat makro lagi ya, kok sekarang kok lu udah idealisme lu udah hilang. Enggak, saya lebih realistis ngelihat market saat ini. Saya masih baca kok laporan keuangan, saya bahkan masih ngikutin berita Pak Prabowo, presiden-presiden kita, kemudian kebijakan-kebijakan menteri kita tiap hari kok. Dan akhir kata keputusan saya bahwa ya memang ya itu saya cracking down. Kenapa banyak yang benci sama, kayak yang antipati banget sama saham-saham Konglo, dia maunya value investingnya aja, ya boleh, tapi itu mungkin takes a longer time. Itu harus tunggu aktif
fund-nya aktif, harus tunggu retailnya aktif. Karena retail aktif itu susah. Bet- Karena kalau retail aktif kebanyakan turun. Kalau active fund yang aktif just kebanyakan naik. Nah, ketika dia mulai naik, di situ ada penambahan bobot. Nah, kalau retail yang aktif tapi turun, pengurangan bobot justru. Oke. Jadi jadi ya itu yang kita kita cracking down kenapa kenapa ya kayak kan PTF apa sorry BRMS Bumi kemudian Pani kan juga ada di Sukor kan Betul. termasuk salah satu stok bulisnya Topik Sukor brand ya, Bu. brand nggak ada kali ya tapi ya Brand nggak ada. Kalau Tani oh ada. ya Pani ada nah brand aku ada nah itu kenapa aku cracking down aku jelaskan malam ini aku jelaskan kenapanya bukan karena semata mengejar return doang tapi we look at the condition bahwa saat ini memang 30% lebih yang aktif di IHSG itu adalah passive fund. Oke. Jadi kesimpulannya gini ya teman-teman, Bro Michael ya ini selama ini nggak nge-call atau trade saham-saham perbankan lagi sementara waktu atau saham-saham yang fundamentalnya oke. Tetapi karena melihat market kita sekarang kondisinya lagi sideways, kemudian tentu saja market atau active fund mulai geraknya beda, bukan ke saham-saham itu lagi secara trading value. Jadi Bro Michael itu cari saham-saham yang diusahakan untuk masuk ke index fund lah ya Bro ya. Ya, Sehingga tentu saja dengan pasif fund masuk itu harga sahamnya bisa lebih berpotensi naik. Karena tentu saja kita sebagai seorang trader, kita pasti cari profit ya di market ya. Bukan istilahnya beramal atau apa. Tapi kembali lagi ke strategi trading masing-masing. Kalau ini kan strategi untuk jangka pendek ya. ya, untuk saham-saham Mhm. yang kaitannya mengenai index fund. Dimana ini biasanya untuk teman-teman yang hobinya trading. Tapi kalau untuk saham-saham yang investasinya 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya saham-saham perbankan tentu saja masih bagus. Begitu Bro Michael Betul, ya. setuju. Nah, ada kesimpulan yang ingin disampaikan ke teman-teman Bro sebelum kita tutup hari ini? Ya, gini, time frame dari market itu berbeda dengan time frame-nya kita. Mungkin kita selama ini merasa bahwa investing itu perlu waktu 1 tahun. Makin lama itu bisa jadi itu it takes longer time bisa jadi gitu loh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan time frame kita dengan market. Jangan jangan kayak wah saya punya uang 1 tahun nih maka 1 tahun saya bakal nilai investasi saya berdasarkan 1 tahunnya itu belum tentu sama belum tentu berhasil selama 1 tahun itu karena kita bisa lihat bahwa BRI selama 1 tahun turun 27 atau 28% ya. Nah itu artinya kamu perlu take a longer time atau mungkin kamu bisa change your view about fundamental. Kalau seandainya nggak bisa, ya tetap stay on your path. Jadi nggak perlu kita kayak merasa kalah dengan yang lain gitu. Nah, kita kayak just you need to adapt in market. Kalau seandainya you still want to have your own apa? Kalau you still want to have your own apa sih kayak your own mindset, ya keep it, pertahankan itu. Cuman kalau memang itu perlu waktu lebih panjang, it's okay, jalanin aja. Nah, setuju. Closing statement dari Bro Michael yo. Kita di market itu harus beradaptasi. Jangan kita ikutin rule yang masa lalu yang kita sukses di situ itu belum tentu berlaku di masa kini. Karena kita di market tuh keep learning, keep adapting supaya apa? Supaya kita Setuju. bisa mengakumulasi wealth, piece of wealth lebih baik lagi ke depannya. Dan memang sekarang momennya bukan di saham-saham big four banks atau saham-saham yang market cap-nya besar yang dulu-dulu merupakan penggerak indeks, tapi memang marketnya sekarang lagi di saham-saham konglomerasi atau saham-saham dengan trading value besar yang memang berusaha untuk masuk ke indeks. Seperti itu ya Bro ya. Betul. Nah sebelumnya terima kasih Bro Michael buat malam hari ini dan nanti sampai jumpa di acara Sinja ya di tanggal Oh iya. 20-an di bulan Februari. Mm-mm. Mudah-mudahan happy dan nanti kita juga ada pertandingan badminton Bro Michael ya. Kalau tertarik hari Jumatnya sebelum Sabtunya kita ada acara wedding bisa nonton Indonesia Master. Wih, Ntar aku ajak mantep. kalau Bro Michael mau ya. Boleh tuh. Di Gelora berarti ya? Di Gelora. Iya. Ya, ntar aku urusin ya. Ya. Oke, thank Thank you Bro you. Michael yo buat hari ini dan teman-teman sekalian terima kasih buat hadir di acara hari ini. Jangan lupa buka rekening sekuritas di link bio kita dengan kode TIRA2 untuk Michael Yo. Dan saya juga sekarang lagi bangun channel di Instagram saya @bernardwijaya17 ada rekomendasi saham harian. Mudah-mudahan bisa mensupport teman-teman sekalian di kala market susah kita bisa berjuang bersama-sama untuk meraup cuan. See you semuanya dan bye-bye.